untuk penjelasan lebih lanjut, nah sekarang kita tunggu penjelasan dari Ustadz lanjutannya. Jadi mari kita simak bersama-sama lanjutan kajian tentang Imam Mahdi ini kenapa digoibkan dan seterusnya dari penjelasan uh, Ustadz hari ini. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau gitu kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teman-teman, Majelis Ilmu Ma'al Abror yang saya muliakan dan saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga sapa teman-teman yang ikut di live TikTok. Aku lulakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya tema besar sebenarnya ya. Jadi ini kan pertemuan terakhir ya, walaupun pastilah tema-tema itu masih banyak, tapi tema besar Tuhan, risalah atau agama dan manusia ya, Tuhan, agama dan manusia ini telah kita lalui selama 7 pertemuan ya, dan ini mudah-mudahan menjadi pertemuan yang terakhir ya, terakhir untuk tema ini. Meskipun dalam tema besar ini masih ada banyak sekali bahasan yang kita sampaikan hanyalah sepercik dan secuil, tapi setidaknya itu akan menjadi penggerak ya bagi kita untuk terus berpikir, merenung dan sampai pada keyakinan-keyakinan yang berdasar ya, baik secara nakli maupun secara akli. Nah, perlu ya saya sampaikan mukaddimah ini seperti yang saya singgung di awal tadi, bahwa sebenarnya kalau kita berbicara tentang umat Islam secara khusus ya, umat Islam itu dibagi menjadi 2 kelompok besar. Ada kelompok sunnah dan ada kelompok syiah. 2 kelompok ini adalah kelompok yang kesamaannya atau musyarakatnya jauh lebih banyak daripada hal-hal yang mereka perselisihkan. Jadi kalau kita berbicara tentang sunnah dan syiah, itu mereka sama-sama meyakini Tuhan yang satu, meyakini Al-Quran yang satu, meyakini Nabi yang satu, ya, dan juga sama-sama meyakini bahwa Ahlul Bait itu suci, sesuci-sucinya. Jadi Ahlul Bait bukan hanya milik orang Syiah, karena Ahlul Bait ada di Al-Quran, ya. Dan Al-Quran jelas-jelas mensucikan Ahlul Bait. Innama yuridullah liyudhiba ankum ar-rissa ahlal bait wa yutahhirakum tadhira. Jadi tangan-tangan kotor yang berusaha untuk menghadap-hadapkan atau memperebutkan Ahlul Bait, bahwa Ahlul Bait milik Syiah atau milik Ahli Sunnah, anda Ahlul Bait milik Islam. Ahlul Bait ada di Al-Quran. Dan bahwa mereka suci, tidak ada satu orang pun yang percaya Al-Quran yang bisa menolaknya. Ya, karena menolak kesucian Ahlul Bait sama dengan menolak Al-Quran. Ya, itu hal-hal yang kita sama. Tentunya saya sering berbicara bahwa ada suara Tuhan, ada suara setan. Kalau suara Tuhan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita diminta untuk bersatu dalam tali Allah. Nah, jelaslah tali Allah itu ya Allah sendiri. Nabinya itu tali Allah. Al-Quran itu tali Allah, dan kemudian manusia-manusia suci itu tali-tali Allah itu. Ya, jadi yang layak mendapat predikat sebagai hablullah adalah mereka yang suci. Karena itu saya sering berbicara bahwa umat Islam ini sebenarnya tidak memandang pada sunnah dan syiah ya. Pada semuanya umat Islam itu punya 4 pilar suci. Punya Tuhan yang maha suci, punya Al-Quran yang suci, punya Nabi yang suci, dan punya Ahlul Bait yang suci. Ya, jadi ini kesepakatan nih sebenarnya, hanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab saja yang kemudian berusaha untuk menganggap bahwa Ahlul Bait atau itu tidak suci. Di Ahlul Bait tidak bisa ada orang yang menolak kesuciannya, karena menolak kesucian Ahlul Bait sama dengan menolak Al-Quran. Oke. Nah, saya juga sering mengatakan ini supaya kita bisa sampai pada ending ya. Karena ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Jadi perbedaan Ahlus Sunnah dan Syiah itu sederhana sekali. Karena
Ketika saya ditanya, Ustadz, apa sih bedanya Sunni dengan Syiah itu? Saya katakan tidak ada bedanya. Loh kok bisa Ustadz tidak ada bedanya? Kok mereka berseteru tidak habis-habis ini, saling caci, saling maki, saling menyalahkan, bahkan sebagian yang ekstrim dari kedua belah pihak itu saling saling mengkafirkan. Kok bisa seperti itu Ustadz? Antum ngomong bahwa tidak ada bedanya. Saya katakan bukan tidak ada bedanya sama sekali, tapi persamaannya jauh lebih banyak. Sekarang kalau kita mau pinjam kacamata saudara-saudara kita Ahlus Sunnah, mereka meyakini 6 rukun iman dan 5 rukun Islam. Ya, ini kan kalau kita mau tanya kepada ikhwanun Ahlus Sunnah, apa sih rukun-rukun iman dan Islam dalam pandangan kalian? Mereka akan menyebutkan 6 rukun iman dan 5 rukun Islam. Nah, terus saya katakan, Anda tahu orang-orang Syiah itu dalam 6 rukun iman dan 5 rukun Islam yang menjadi keyakinan Ahlus Sunnah yang dinyatakan sebagai arkanul iman dan arkanul Islam. Apakah ada yang tidak kita yakinin? Ya, semuanya kita yakini. 11-11 itu kita yakini. Al-imanu billah, orang Syiah beriman kepada Allah. Al-imanu bir rusul, iman kepada para rasul, orang Syiah meyakini para rasul. Al-imanu bil kutub, orang Syiah juga meyakini kitab-kitab samawi, mulai Injil, Taurat, Zabur sebelumnya, dan Al-Quran. Ya. Kemudian al-imanu bil malaika, iman kepada para malaikat, orang Syiah juga meyakini itu. Al-imanu bil qada wal qadar, orang Syiah juga meyakini itu. Meskipun dalam penafsiran takdir, qada dan qadar itu di antara ulama ada perbedaan pendapat, tapi bahwa ada takdir, ada qada dan qadar itu kesepakatan antara Syiah dan Sunnah. Al-imanu bil yaumil akhir, iman dengan hari akhir, itu juga diyakini oleh masyarakat Syiah. Jadi 6 rukun iman semuanya diyakini oleh masyarakat Syiah. Ya, bayangkan dalam hal yang paling mendasar loh ya. Kemudian rukun Islam. Ya, pertama 2 kalimat syahadat. Ya, orang Syiah juga meyakini ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mungkin ada yang bertanya, jangan bohong lah. Orang Syiah itu syahadatnya lebih dari 2 kok. Kita tidak bohong. Ya, bahwa setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, memang kita punya kesaksian yang lain, ya. Kesaksian kita adalah wa asyhadu anna aliyan wa auladahul ma'sumina hujajullah atau auliyaullah, ya. Bahwa Imam Ali dan anak-anaknya yang suci yang jadi imam itu bukan semua anaknya loh ya, bukan semua keturunannya, hanya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para nabi juga bukan semua anak nabi-nabi yang ditentukan oleh Allah menjadi nabi. Contoh namanya Yakub sebagai nabi. Yusuf anak Yakub menjadi nabi, tapi yang lain-lain bukan hanya tidak layak menjadi nabi, bahkan mereka akan melenyapkan Yusuf alaihissalam. Jadi lagi-lagi masalahnya bukan keturunan, masalahnya penunjukan Tuhan. Jadi seandainya Tuhan itu nunjuk seorang bernama Yanto namanya, ya kita ikut Yanto, kita tidak ikut Ahlul Bait. Ya, jadi begitu. Jadi urusannya bukan fanatisme, bukan karena ini keluarga Nabi, enggak, yang ditunjuk oleh Tuhan. Memang kebetulan ditunjuk oleh Tuhan adalah keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ada banyak nabi yang dari keturunan nabi sebelumnya. Sesuatu yang Qurani. Jadi ini bukan nepotisme, tapi kelayakan. Ya. Makanya kan ketika Nabi Ibrahim, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Ya, Nabi Ibrahim setelah menyelesaikan berbagai macam tugas, Allah menjadikan beliau sebagai imam. Inni ja'iluka linnasi imama. Kemudian Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyati, Allah dari dzurriyyahku juga jadikan imam. Kata Allah, tidak cukup kalau cuma dzurriyyah, la yanalu ahadil zalimin. Ya, yang zalim-zalim tidak bisa menduduki posisi sebagai imam. Harus orang-orang suci yang bisa menduduki sebagai imam. Nah, jadi kembali kepada 5 rukun Islam tadi itu, bahwa orang Syiah juga mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Loh, 3 syahadatnya? Oh iya, wa asyhadu anna aliyan wa auladahul ma'sumina hujajullah. Sejak kapan bahwa kita bersaksi bahwa Imam Ali dan Ahlul Bait adalah aulia Allah itu merusak 2 kalimat syahadat? Tidak merusak. Tetap bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Bahwa kita meyakini, menyaksikan ya bahwa Al-Imam Ali dan keturunannya yang suci itu adalah aulia Allah. Kita meyakini adanya wali Allah itu tidak merusak syahadatain. Ya. Ahlu sunnah ini juga meyakini banyak wali. Apakah ketika mereka bersaksi tentang, contohnya kalau orang Indonesia itu meyakini kewalian aulia utis'ah, ya, apakah kemudian akan menggugurkan 2 syahadat mereka? Ya, enggak. Ya.
Nah, kalau ada yang bertanya, kenapa orang Syiah kok syahadatnya pakai ditambah-tambah? Tidak ditambah. Syahadat orang Syiah itu sesuai ayat Al-Quran. Al-Quran itu ketika berkata, atiullah, taatilah kepada Allah. Kan ada atiullah, wa atiur rasul, wa ulil amri minkum. Kita ini diminta untuk taat kepada tiga hal ya. Yang pertama adalah taat kepada Allah. Untuk atiullah kita berkata asyhadu an la ilaha illallah. Wa atiur rasul, dan taatilah rasul. Untuk rasul kita berkata wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kemudian ketaatan perintahnya tidak berhenti pada Rasulullah, enggak. Tapi wa ulil amri minkum, ada auliaul umur yang kita juga diminta untuk taat kepada mereka. Nah, untuk auliaul umur ini kita juga bersaksi, sebagaimana kita bersaksi kita akan menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kita juga bersaksi bahwa kami meyakini adanya auliaul umur yang kau perintahkan di Al-Quran ya Allah untuk kita taat kepada mereka. Dan untuk wa ulil amri minkum kita juga bersyahadat wa asyhadu anna aliyan wa uladahul maksumina hujajullah atau auliaullah. Jadi syahadat kita itu sangat sesuai dengan perintah Al-Quran ya. Karena Al-Quran jelas-jelas mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Untuk atiullah asyhadu an la ilaha illallah. Untuk atiullah wa atiur rasul wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa ulil amri minkum, siapa ini ulil amr? Kita bersaksi wa asyhadu anna aliyan wa uladahul maksumina hujajullah, yang 12 orang itu. Yang awalnya adalah Ali bin Abi Thalib ya alaihissalam, dan akhirnya adalah Al-Mahdi ajalallahu taala farajahu syarif. Jadi saya katakan kepada orang itu bahwa kita meyakini seluruh rukun iman dan rukun Islam, 2 kalimat syahadat. Kemudian sholat, kita juga sholat. Sholatnya juga 5 waktu. Artinya betul bisa dilaksanakan dalam 3 waktu. Tapi kan kita sholatnya 5. Subuhnya 2 rakaat, zuhur asarnya masing-masing 4 rakaat, maghribnya 3 rakaat, isyanya 4 rakaat, selesai sama. Puasa, kita juga puasa di bulan Ramadan. Ya, kemudian haji, kita juga haji. Zakat, kita juga zakat. Artinya 6 rukun iman dan 5 rukun Islam yang dinyatakan oleh saudara-saudara kita ahlu sunnah dalam arkanul iman dan arkanul Islam, semuanya kita terima tanpa kita kurangi sedikit pun. Ya, nah, mungkin kita sempurnakan ya, karena perintah taat di Al-Quran itu ada 3. Oke. Nah, kemudian di mana bedanya? Nah, bedanya di sini nih. Bedanya, saudara-saudara kita ahlu sunnah itu mereka meyakini khilafah ilahiyah sejak Adam sampai Khotam. Jadi mereka juga meyakini sama dengan kita. Ya, mereka meyakini bahwa para pemimpin umat manusia itu harus ditunjuk oleh Tuhan. Makanya mereka meyakini Adam sebagai nabi, kemudian para nabi-nabi selanjutnya, kemudian ke era Nuh, kemudian ke era Ibrahim, ke era Musa, ke era Isa, dan kemudian puncaknya di era Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Bahwa Muhammad sebagai khatamul anbiya wal mursalin, sunnah Syiah sama-sama meyakininya. Bahwa kitabnya adalah kitab yang terakhir, kita sama-sama meyakini. Bahwa kitab itu tidak bisa dirubah, satu, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan, itu juga kita semua meyakininya. Ada suara receh-receh di kanan kiri, itu baik di ahli sunnah maupun di Syiah juga ada. Tidak perlu kita hiraukan itu. Ya, karena Al-Quran mukjizat yang sama Allah sudah diturunkan, tidak bisa ditambahin, tidak bisa dikurangi, dan nanti saya akan bicara lebih jauh tentang Al-Quran. Jadi kita orang-orang Syiah kita punya pandangan punya pandangan yang lebih khusus ya, lebih serius tentang Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah sesuatu yang luar biasa, mukjizat, dan sebenarnya tidak ada campur tangan siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Al-Quran ini bukan jasanya fulan dan fulan, Al-Quran ini Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahkan pengumpulannya pun itu urusan Tuhan, bukan urusan manusia. Ya, baca surat Al-Qiyamah, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Bahkan cara bacanya Allah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Jadi kalau ada orang yang merasa bahwa dia punya andil ya dalam terjaganya Al-Quran, dia mau bantu Tuhan, dia ya, itu istilahnya hal yang dijaga oleh Tuhan, kayaknya Tuhan tidak cukup untuk menjaganya itu. Jadi seperti itu ya. Jadi Al-Quran adalah sesuatu yang sudah terjaga, tidak bisa diapa-apain Al-Quran itu. Dan salah satu bukti bahwa Al-Quran mukjizat, Al-Quran diturunkan sejak diturunkan selalu ada penghafalnya, jadi tidak bisa ditambahi, tidak bisa dikurangi. Ya, ya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Bahkan cara bacanya diajarkan oleh Allah kepada Ar-Rasul dan terjaga sampai sekarang ini.
Bahkan anak umur 5 tahun bisa. Ada anak umur 5 tahun menghafal. Jadi sejak turun sampai sekarang selalu punya menghafal. Ini one and only. Makanya umat di luar umat Islam yang tidak mau menerima Islam itu mereka paling benci dengan Al-Quran. Dan aneh kalau kemudian ada dari kalangan muslimin sendiri, baik dari kalangan sunnah dan syiah yang saling tuduh bahwa Anda meyakini tahrif, Anda meyakini tahrif. Enggak, ini justru dimanfaatkan oleh musuh. Ya, Al-Quran ini tidak ada tahrif, baik jumhur ulama syiah maupun jumhur ulama ahli sunnah tidak ada. Karena Al-Quran ini tidak bisa ditahrif. Ditahrif tidak bisa. Karena dijaga oleh Allah SWT. Karena dihafal, maka tidak bisa ditahrif. Ya. Kita ini baca salah harokat saja, makanya kita Bismillahirrahmanirrahim, kita baca Bismillah, anak kita sudah mengingatkan. Bah, ma, atau pa, ma. Bukan Bismillah, Bismillah. Ya. Jadi sejak awal sampai ini terjaga Al-Quran ini. Jadi Al-Quran merupakan mukjizat. Jadi, kembali kepada tadi itu, apa sih beda sunnah dan syiah? Ya tadi itu. Bahwa kita, orang-orang syiah, meyakini khilafah ilahiyah, bahwa pemimpin harus ditunjuk oleh Tuhan itu sejak awal sampai akhir. Pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan, kadang-kadang dia nabi, kadang-kadang dia rasul, kadang-kadang dia juga nabi dan rasul, kadang-kadang dia imam atau wasi seorang nabi, ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saudara-saudara kita ahlu sunnah, mereka di awal meyakini khilafah ilahiyah sejak Adam sampai Khotam. Setelah Rasulullah, mereka berubah dari khilafah ilahiyah ke khilafah basyariyah, ke kepemimpinan yang dipimpin oleh manusia sendiri. Ya. Dan juga di Islam sebenarnya kalau kita mau jujur, tidak diatur itu bagaimana cara milih pemimpin. Terbukti bahwa 4 khalifah pertama dalam sejarah itu dipilih dengan pola yang berbeda-beda. Nah, kalau Islam yang mengatur, bahkan mohon maaf cara cebok diatur secara detail, ya, masa enggak mengatur bagaimana cara milih pemimpin kalau seandainya memang kepemimpinan itu adalah urusannya manusia. Terbukti kan 4 khalifah pertama saja itu dipilih dengan pola yang berbeda. Khalifah pertama dipilih dengan surau terbatas, sangat terbatas. Yang terlibat hanya sebagian daripada umat Islam. Ahlul Bait tidak ikut. Kemudian Khalifah Umar dipilih dengan penunjukan, berubah caranya. Ya, dari surau terbatas ke penunjukan. Khalifah ketiga, ya Khalifah Utsman dipilih dengan dewan 6 orang bentukan Khalifah Umar. Berubah lagi polanya. Kemudian ketika terjadi chaos di zaman Khalifah Utsman dan terjadi pembunuhan Khalifah yang ketiga ini, masyarakat kacau dan kemudian mereka berbondong-bondong datang untuk mendaulat Imam Ali sebagai pemimpin mereka. Imam Ali pertama tidak mau. Da'uni wal tamisu ghairi, enak aja. Kalian habis membunuh khalifah, kemudian kalian milih aku. Pasti nanti mereka akan bermain dan akan menuduhkan bahwa dalang di balik pembunuhan khalifah ketiga adalah aku. Tapi Imam Ali karena melihat kalau seandainya dia tidak ambil resiko itu, maka umat Muhammad akan terpecah belah, maka dia ambil. Dan dia tahu resikonya itu berat. Ya. Jadi polanya berubah. Jadi dari apa namanya itu, surau terbatas, kemudian apa namanya, ini Islam yang ngatur detail-detail hukum secara rinci loh ya. Saya tadi katakan cara istibro itu diatur rinci, cara ceboknya diatur. Masa cara milih pemimpin tidak diatur. Nah, itu perlu menjadi renungan. Bukan untuk kita bantah-bantahan, bukan kita untuk perdebatan. Kita merenungkan. Kita tidak ingin apa namanya itu, tidak ingin menciptakan perpecahan. Kita ingin sama-sama, mari kita kembali kepada kebenaran. Mari kita mencari kebenaran. Sama-sama saling bantu. Sunnah dan Syiah saling bantu. Ini adalah bagian daripada kajian-kajian. Ya. Nah, jadi 4 khalifah pertama dipilih dengan pola yang berbeda-beda. Nah, kemudian ketika sampai pada, mohon maaf, saya perlukan posisi saya. Oke. Nah, ketika akhirnya berubah lagi menjadi monarki, menjadi kerajaan, ya Bani Umayyah, Bani Abbas sudah kerajaan, ya. Ya, kemudian Ottoman juga sudah kerajaan, sudah berubah dan menjadi imperium, ya. Menjadi para emperor ya, sudah tidak pakai syuro-syuroan di situ sudah. Nah, anak ke bapak itu sudah monarki itu. Jadi berubah ya, jadi polanya berubah. Sementara ya, jadi kalau saudara-saudara kita ahlu sunnah dari awal meyakini khilafah ilahiyah Adam sampai Khotam, kemudian mereka berubah menjadi khilafah basyariyah, dipilih sendiri dengan pola yang berubah-ubah setiap saat ya, sampai sekarang nggak punya pemimpin. Terus kemudian kalau masyarakat Syiah konsisten bahwa khilafah tetap khilafah ilahiyah, yaitu adanya 12 pemimpin yang ditunjuk oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam bukti yang tidak di sini waktu kita untuk membahasnya, dari mulai Ali bin Abi Thalib sampai Imam Mahdi. Nah, menariknya
saudara-saudara kita ahli sunnah juga nanti di akhir juga akan kembali kepada khilafah ilahiyah, karena mereka juga sepakat bahwa pemimpin akhir zaman itu Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi tidak dipilih oleh manusia, tidak dengan syuro, tidak dengan penunjukan manusia, tidak dengan dewan, tidak dengan revolusi, ya, tidak dengan apapun, tapi Imam Mahdi ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka nanti di akhir juga kembali kepada khilafah ilahiyah. Kalau kita sejak awal konsisten khilafah ilahiyah. Dari Adam sampai Al-Mahdi ajalallahu taala farajahu syarif. Ini pengantar pertama, ya. Nah, sekarang kita masyarakat Syiah dan juga saudara kita ahlu sunnah yang mungkin mereka menganggap aneh, ya, keyakinan terhadap imam yang ke-12, ya. Imam yang ke-12 ini karena imam ini mengalami al-ghaibah, ya, al-ghaibah. Nah, al-ghaibah sendiri, ya, al-ghaibah sendiri itu dibagi menjadi dua kegaiban. Ada kegaiban sughra, ada kegaiban kubro. Kegaiban sughra itu Imam Mahdi masih punya wakil-wakil, ya. 1, 2, 3, 4 yang kita kenal dengan An-Nuwab al-Arba'ah. Dan kemudian setelah itu mengalami kegaiban kubro. Kegaiban kubro itu sudah tidak punya wakil yang definitif, ya. Dan akhirnya lewat keterangan beliau dan para imam sebelumnya di era kegaiban Al-Mahdi itu para pengikut Ahlul Bait diminta untuk merujuk kepada ruwat al-ahadis, al-fuqaha, al-umana, dan seterusnya. Ya, itu yang kemudian dikenal dengan wilayatul fuqaha di era kegaiban kubro. Nah, tapi mereka sama sekali tidak menggantikan fungsi Imam Mahdi sebagai pemimpin. Artinya, dalam keyakinan kita, Imam Mahdi itu tidak diangkat ke langit, tidak kemudian meninggalkan gelanggang kehidupan dunia. Tidak. Dia tetap menjalankan fungsi sebagai pemimpin, hanya saja beliau digaibkan. Kenapa digaibkan? Dalam pembahasan yang bagian ke-6 kemarin sudah kita jelaskan panjang lebar, tidak akan kita ulang. Oke. Sekarang kita akan sampai pada pembahasan. Saya sebenarnya pernah berdialog dengan salah seorang ustadz dari saudara-saudara kita ahli sunnah. Saya tidak perlu sebut namanya. Saya mengatakan bahwa kalau orang Syiah itu urusan pemimpin tidak sembarangan. Orang Syiah pemimpin harus maksum, harus orang suci, tidak bisa, dan harus ditunjuk oleh Tuhan. Rupanya dia tahu kan bahwa pemimpin kita yang terakhir itu kan gaib, ya. Ya sudahlah, kalau memang ada orang suci, ya, dan memang dia ada, sekarang saya mau ikut antum, Ustaz. Dia ngomong gitu kepada saya juga akan ikut dengan imam itu. Dia tanya, siapa imamnya orang Syiah yang maksum sekarang ini? Saya katakan, ya Mahdi. Di mana? Dalam keyakinan kita dia gaib. Ada kegaiban sugro, ada kegaiban kubro. So, dia tertawa. Apa? Saya mau tanya, Ustaz, kalau seandainya orang-orang Syiah sekarang punya masalah, kemudian mau minta pesannya, petuahnya Imam Mahdi, bisa enggak mereka mendatangi Imam Mahdi? Saya katakan enggak bisa. Kalau para ulama Syiah berbeda pendapat namanya, mereka bisa enggak menyelesaikan perkaranya ke Imam Mahdi? Mereka mendatangi Imam Mahdi? Enggak bisa. Ada yang tahu tempatnya? Enggak ada. Terus dia tersenyum, ya, tersenyum tanda kutip nyinyir, ya. Lah, apa fungsinya pemimpin kalau gaib? Ya, ini pembahasan pertama kita. Ini akan kita jawab, ya. Kita akan jawab dengan Al-Quran. Ya, jadi apa fungsi pemimpin kalau gaib? Ya, Anda meyakini pemimpin sudah berapa lama gaibnya? Tambah kalau dia sudah tahu gaibnya sudah berabad-abad, tambah ketawa dia. Saya katakan dalam keyakinan kita, dia mengalami kegaiban, dia lahir di 255 Hijriah, ya, 15 Syaban. Kemudian di 260 ketika ayah beliau gugur sebagai syahid, ya, yang Hasan Askari, itu beliau sudah langsung masuk ke kegaiban sugro, hanya berbicara lewat wakil-wakilnya, dan sekitar 70 tahun setelah itu, ya, dengan meninggalnya naib yang keempat, beliau sudah tidak menunjuk naib definitif, ya, dan mengalami kegaiban kubro. Jadi sejak tahun jadi ya sekitar 300-an Hijriah sampai sekarang ini, jadi sudah sekitar 11 abad lebih beliau gaib. Oh, jadi gaibnya sampai selama itu, ya. Nah, apa yang dilakukan? Atau kalau pakai bahasa-bahasa orang-orang yang suka nyinyir itu, imam yang ngumpet lah, yang digoa lah, kan gitu-gitu kan. Ya, biasalah orang kalau nyinyir itu kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang tidak terukur, ya, dan itu tidak perlu kita hiraukan, biarkan saja. Gonggongan itu tidak akan pernah menghentikan kafilah kebenaran untuk tetap berjalan, ya.
Ala kulli hal, kita akan jawab ini. Ini saya lanjutkan ya, dialog saya dengan Ustadz tadi. Saya katakan, Ustadz, kalau Anda bermasalah dengan kegaiban, ya, Anda menganggap yang gaib tidak berfungsi, Anda silakan cari agama lain, Ustaz. Karena agama Islam ini seluruh dasarnya adalah hal-hal yang gaib. Kaget dia, saya buat pernyataan yang sengaja saya buat bombastis. Ya, dia kan nyinyir terhadap kegaiban yang Mahdi kan. Saya katakan, saya jawab, kalau antum bermasalah dengan yang gaib, please antum cari agama lain. Sebab agama ini, ya, seluruh dasarnya itu bersandar pada kegaiban. Jadi kalau antum bermasalah dengan kegaiban, Anda tidak bisa beragama dengan agama Islam. Maksud antum? Nah, ini saya jelaskan. Ya, memang dialog saya tidak seperti persis ini ya. Ini kan saya dalam rangka menceritakan kan. Dialog saya sangat dalam, dan alhamdulillah Ustadz itu Ustadz Sunni ya, dan Salafi, dan dia santun. Saya tetap hormat kepadanya karena tidak semua Ustadz-Ustadz Salafi itu punya cara bicara yang ekstrim dan kasar, enggak. Jadi Ustadz ini dia terpandang, berilmu, pakar hadis, ya. Kalau saya sebut namanya Anda semua tahu, tapi saya sengaja, karena bahkan dalam dialog itu pun dialog tertutup. Ya, dia sangat santun, saya mendengar keterangan-keterangan dia, dan ketika saya menjelaskan dia juga mendengar keterangan-keterangan saya. Luar biasa. Saya sangat, bagaimanapun juga saya apresiasi, walaupun boleh jadi dia sampai sekarang tetap tidak mau apa namanya itu menerima Syiah ya, karena kan saya juga tidak sedang mendakwahkan Syiah ya. Orang menjadi Syiah, menjadi Sunni itu hak setiap orang, tapi yang kita lakukan ini adalah menjelaskan Syiah itu apa, supaya kita bisa berukhuwah. Persamaan kita banyak, kita jangan mau ikut permainan setan yang di Al-Quran dikatakan innama yuridu syaiton ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Ya jangan sampai lah ya. Jadi kalau kita tidak pandai-pandai umat Islam, kita selalu bergaduh di antara kita sendiri. Padahal kita bisa duduk, ya. Perbedaan-perbedaan pendapat bisa kita duduk secara ilmiah, tidak perlu caci maki. Ya, saya juga tidak setuju dengan orang-orang tanda kutip Syiah yang kemudian suka mencaci orang-orang yang dihormati oleh Ahlussunnah. Tidak setuju saya. Anda bahas boleh, Anda mengkritik boleh, mencaci jangan. Karena mencaci hanya akan menimbulkan kebencian. Ya, Anda ini manusia. Ya, Anda ini dicipta oleh Tuhan dengan misi yang suci. Ya, hiasi diri kita dengan kebaikan. Kalaupun kita hendak menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik, jangan dengan caci maki. Ya, karena itu yang diinginkan setan. Ya, setan innama yuridu syaiton, yang saya baca ini Al-Quran. Innama yuridu syaiton ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Memang lewat isu madhab setan bermain untuk agar kita saling mengkafirkan, saling menyesatkan, saling benci, saling bermusuhan, saling perang, bahkan saling menumpahkan darah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, masa umat yang sama-sama meyakini 6 rukun iman dan 5 rukun Islam bisa ditipu untuk berperangi? Saking bodohnya umat itu. Kita jangan lagi bodoh ya. Oke. Kita lanjut dialog saya dengan Ustadz tadi. Maksud antum, Ustadz, kok bisa antum katakan bahwa orang yang bermasalah dengan kegaiban harus cari agama lain? Nah, saya akan ambil dari apa yang jadi keyakinan antum ya Ustadz. Bukankah dalam pandangan antum, Ahlus Sunnah, antum meyakini adanya 6 rukun iman? Arkanul iman kan ada 6 kan? Dia bilang iya. Saya kemudian mulai rinci ya. Iman yang pertama adalah al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya Ustaz, sejak kapan Tuhan tidak gaib? Tuhan yang Anda yakini, kulla yaumin huwa fi sya'an, dia yang mengendalikan seluruh keberadaan ini, bahkan seluruh keberadaan bergantung padanya. Sejak kapan dia tidak gaib? Kegaiban tidak menghalangi fungsi. Ya, di Al-Quran kita meyakini kulla yaumin huwa fi sya'an, ya. Di balik tidak kegaiban, karena memang Tuhan gaib. Ya, dia tak terbatas sehingga mata, telinga, dan indera kita tidak bisa menjangkaunya. Bukan tidak ada. Yang terbatas adalah indera kita. Kita yang terbatas tidak bisa menjangkau yang tak terbatas. Tapi ketika sesuatu itu gaib, kemudian kehilangan fungsi. Nah, justru yang paling berfungsi di alam keberadaan adalah yang gaib. Itu yang pertama saya katakan, al-imanu billah.
Kemudian yang kedua al-iman bil malaika. Ustaz, antum beriman ya dengan malaikat ya. Dikatakan ya nahnu nu'min bil malaika. Oke, dan sejak kapan malaikat tidak gaib ya? Apakah antum pernah melihat malaikat yang sedang menjalankan tugas-tugasnya? Apakah malaikat yang nurunin hujan, yang bagi rizki, yang nyabut nyawa ya? Nyabut nyawa itu setiap saat terjadi di sekitar kita ya. Orang mati kan kita meyakini yang nyabut Israel kan. Ada yang antum pernah lihat Israel ketika nyabut nyawa seseorang? Tidak pernah lihat. Tapi kematian berjalan. Jadi yang gaib fungsinya tetap jalan. Tidak kemudian gaib, kemudian dia tidak bisa jalankan fungsinya. Ya. Jadi Anda selama ini juga meyakini bahwa ada kekuatan-kekuatan gaib, bukan hanya Tuhan, termasuk para malaikat, pesuruhnya. Ya. Yaf'aluna ma yu'marun, malaikat itu fal mudabbirati amra. Yaf'aluna ma yu'marun, melakukan apa saja yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka melaksanakan semua perintah Allah di balik tidak kegaiban. Tidak ada manusia yang bisa melihatnya. Ya, kecuali mungkin manusia-manusia tertentu. Tapi kebanyakan kita kan tidak tahu. Ya. Jadi dua sudah. Tuhannya gaib. Para malaikat yang menjalankan tugas setiap saat, ya. Itu juga gaib, ya. Semua perkara ini benda-benda langit itu bisa beredar di garis edarnya itu juga dijaga oleh para malaikat. Ya, malaikat punya tugas itu, kalau enggak tabrakan itu. Dalam keyakinan kita, fal mudabbirati amra. Dan mereka melakukan semua tugas itu di balik tidak kegaiban, dan Anda tidak protes. Kenapa Anda tidak protes? Masa malaikat yang gaib bisa menjalankan tugas-tugas ini? Anda tidak pernah protes itu. Baru ketika sampai Imam Mahdi Anda baru protes. Ya, kita lanjutkan. Dia dengan penuh semangat apa namanya dan penuh ketegangan ketika mendengar saya memberikan jawaban ini. Jadi al-imanu billah itu Tuhan gaib dan berfungsi, malah bahkan kalau tidak ada ini tidak ada yang berfungsi ya. Ini kausa prima, ini gaib. Kemudian para malaikat juga menjalankan berbagai macam tugas di balik tidak kegaiban. Kemudian al-imanu bil kutub, iman dengan kitab suci. Nah, kitab suci itu proses turunnya juga malaikat yang bawa. Kita meyakini Al-Quran, tidak ada sahabat yang menyaksikan malaikat turun memberikan wahyu kepada Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul hanya mengabarkan, ya ilayya, telah diwahyukan kepadaku. Jadi kita meyakini kitab-kitab suci termasuk Al-Quran itu proses turunnya gaib, tidak ada yang menyaksikannya. Nah, kalau kita bermasalah dengan kegaiban, bahkan kita tidak bisa meyakini Al-Quran dan kitab-kitab suci lainnya. Ya, jadi proses turunnya Al-Quran, wahyu itu gaib. Tidak ada sahabat yang kemudian tahu bahwa wah, Nabi sedang ada sama Jibril nih sekarang. Jibril lagi tidak ada yang tahu itu. Ya, gaib prosesnya. Rasul hanya mengatakan, ya ilayya, baru saja diwahyukan kepadaku. Jadi kitab suci juga prosesnya gaib. Kemudian selanjutnya apa namanya itu al-imanu bir rusul, iman dengan para nabi. Pengangkatan para nabi juga gaib. Ya, makanya kan banyak umat tidak beriman karena mereka tidak tahu bagaimana Tuhan mengangkat para nabi itu. Para nabi hanya datang, inni Rasulullah ilaikum, aku adalah utusan Allah kepada kalian. Tidak percaya, ya kadang mereka diberi mukjizat oleh Allah untuk menunjukkan bahwa mereka itu nabi. Kenapa sampai pakai mukjizat? Karena proses pengangkatannya tidak disaksikan oleh umat manusia. Umat tidak menyaksikan proses pengangkatan para nabi. Jadi pengangkatan para nabi, jadi kita meyakini Rasul itu adalah keyakinan yang dasarnya adalah al-imanu bil ghaib, iman pada yang gaib. Jadi Anda jangan lecehkan kegaiban. Kalau Anda bermasalah dengan kegaiban, Anda tidak bisa beragama dengan agama ini. Agama ini seluruh rukun imannya berdasar pada kegaiban. Jadi al-imanu billah gaib Allah. Malaika gaib. Al-kutub proses turunnya gaib. Ar-Rasul para nabi pengangkatannya juga gaib. Kemudian al-imanu bil qada wal qadar, iman dengan takdir juga gaib. Tidak ada yang tahu. Ya. Kecuali kalau antum tahu saat antum kira-kira nanti akan meninggal di usia berapa, karena apa, di mana, jam berapa. Nggak tahu kan? Nah, berarti takdir juga gaib. Tapi kan kita meyakininya. Kemudian yang terakhir adalah al-imanu bil yaumil akhir. Kita beriman dengan kehidupan pasca kehidupan dunia. Ini juga gaib. Nggak pernah ada orang yang ya selain orang-orang tertentu ya. Mungkin dalam riwayat terdengar Rasul pernah ditunjukkan surga dan neraka. Tapi kalau pada umumnya kita manusia umat Islam ini tidak ada yang pernah melihat surga dan neraka, dan belum ada kan apa namanya itu jasa travel yang mengantar kita untuk wisata ke surga, wisata ke jahim, ya ke neraka, tidak ada kan. Jadi kita tidak tahu, itu gaib juga. Kita meyakini surga dan neraka juga gaib. Jadi 6 rukun iman ini semuanya gaib. Karena itu saat saya katakan kalau seseorang bermasalah dengan kegaiban, dia tidak bisa beragama dengan agama Islam, karena agama Islam ini semua dasarnya gaib. Ya. Kemudian saya kasih tambahan beliau, ya Ustaz, saya katakan bahwa
Di Al-Quran itu ada ayat-ayat yang luar biasa. Bahkan di awal-awal Al-Quran. Setelah surat Al-Fatihah itu, kita membaca surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab yang la raiba fi ini turunnya gaib. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang bertakwa itu syarat utamanya adalah kemampuannya untuk mengimani yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, jadi justru orang itu baru bisa beragama dengan agama seperti Islam kalau dia sudah mampu menembus yang gaib, dia mampu meyakini sesuatu yang tidak dia lihat, yang tidak dia dengar, yang tidak dia jamah, yang tidak dia saksikan. Baru dia berpotensi untuk menjadi mukmin. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaib, yang mengimani yang gaib. Kemudian saya katakan, adapun Imam Mahdi ini ya Ustadz, ini kegaiban yang paling kecil dalam rangkaian insan-insan ilahi. Allah tidak pernah menggaibkan insan ilahi selama Imam Mahdi. Tidak pernah. Adam hadir, Nuh hadir, semua Nabi hadir. Para imam suci pun hadir, Imam Ali hadir. Tidak pernah gaib. Ya, Imam Hasan hadir, Imam Hasan Askari ayahnya juga hadir. Imam Mahdi juga pernah hadir di dunia. Ya, maksudnya hadir secara zahir ya, dilihat oleh sebagian orang. Tapi kemudian dia mengalami kegaiban sughra dan kemudian mengalami kegaiban kubro seperti sekarang ini. Ya, jadi imam yang pemimpin ilahi yang gaib baru Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi ini kalau kita mau ukur dari seluruh rukun iman ya, yang di dalam rukun iman ada iman kepada para nabi, pada hujah-hujah Allah dan lain sebagainya itu, ini Imam Mahdi adalah kegaiban yang paling kecil. Karena dalam rangkaian insan-insan ilahi tidak ada yang digaibkan, baru yang terakhir yang digaibkan selama ini. Al-Imam Al-Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu syarif. Ya. Dan sebagaimana tadi, ya, jadi kalau Anda bertanya, apa fungsinya pemimpin yang gaib? Ya, harusnya sudah tidak bertanya lagi, karena Anda sudah tahu kan, Tuhan gaib, para malaikat gaib, dan fungsi-fungsi berjalan. Ya. Jadi Allah juga bisa menciptakan makhluk. Ya. Apalagi manusia lebih mulia daripada malaikat. Malaikat sujud kepada manusia. Kalau malaikat bisa menjalankan tugas-tugas di balik tirai kegaiban, bagaimana dengan manusia yang lebih mulia daripada para malaikat? Ya. Jadi ini keyakinan yang sudah ada dasarnya di Al-Quran. Nah, kemudian intinya dalam dialog itu ketika kita bicara banyak hal ya, bukan hanya masalah imamah, kita juga bicara masalah sahabat, masalah ini, masalah Al-Quran, masalah macam-macam lah. Intinya setelah dia mendengar jawaban-jawaban saya, dia cukup cukup bijaksana dan dia mengatakan kalau seandainya Syiah punya pemahaman dan keyakinan seperti antum, tidak apa-apa Ustaz. Ya, alhamdulillah itu sudah, dan ini kejadian sudah lebih dari 10 tahun yang lalu. Oke, jadi insya Allah sudah tidak ada yang tanya ya, apa fungsinya pemimpin kalau gaib? Ya, tidak menghalang-halangi itu ya, sama sekali tidak menghalang-halangi ya. Kalau ada orang yang bersangsi ya atau sanksi, masa gaib bisa berfungsi? Oh, suruh cari agama lain, suruh cari agamanya yang Tuhannya kelihatan gitu loh. Ya, entah Tuhannya itu apa atau apa yang kelihatan. Jadi memang ini jenis orang-orang yang belum move on sebagai manusia, dia masih hidup dalam strata hewan yang baru yakin kalau ada yang dia lihat dan yang dia dengar ya, ada yang dia rasakan ya. Kalau manusia enggak, manusia punya kemampuan mengimani sesuatu yang bahkan enggak dia lihat, itu manusia. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Oke. Jadi kegaiban tidak menghalangi fungsi. Nah, sekarang saya akan berikan bukti di Al-Qur'an ya. Kalau tadi kan bukti artinya sesuatu yang nggak bisa kita bantah, bahwa yang gaib tidak sama dengan tidak berfungsi. Ya, jadi kalau Anda mengatakan apa fungsinya pemimpin yang gaib, berarti Anda belum lulus ya untuk beragama dengan agama seperti agama Islam ini. Ya, apalagi semua rukun imannya itu dasarnya adalah kegaiban. Saya akan bawakan bukti di Al-Quran bahwa di Al-Quran juga ada hujah yang gaib. Jelas ini kita baca setiap saat ya. Kita tahu kan ada hujah Allah yang tidak gaibnya. Jadi dalam keyakinan Syiah ya, itu hujah Allah itu kadang-kadang gohir ya, tampak ya, hadir di tengah-tengah umat ya, dan dikenali oleh umat, dan umat mengikutinya secara langsung, tahu oh ini Nabi Musa, oh ini Nabi Isa, oh ini Muhammad bin Abdullah, oh ini Ali bin Abi Thalib, oh ini Imam Hasan ya. Ada saat-saat hujah itu hadir. Tapi Al-Quran juga mengatakan ada saat-saat hujah itu gaib. Hujah tapi gaib ya, dan berfungsi dan berperan. Bahkan perannya melebihi hujah yang zahir. Ya.
di Al-Quran ini, dan ini tidak bisa dibantah. Ini sudah bukan apa namanya itu perdebatan, enggak. Ini clear, ini sangat clear sekali. Di surat Al-Kahfi ayat 65 dan 66. Silakan dibaca nanti ya. Kita tahu kan Musa alaihissalam Nabi Allah, Rasulullah, sahib risalah, ya, sahib Taurat, ya. Dan dia adalah hujah yang zahir, hujah yang dikenali oleh umatnya, oleh Bani Israel, ya, dan menunjukkan berbagai macam mukjizat untuk meyakinkan bahwa saya ini secara gaib diutus oleh Allah sebagai sebagai nabi, ya. Saya punya mukjizat ini, tangan yang mengeluarkan cahaya, kemudian tongkat yang punya peran yang luar biasa, itu tongkat yang menenggelamkan Firaun, itu luar biasa kan. Nah, akhirnya itu hujah yang zahir. Nah, ini nabi yang luar biasa loh, nabi yang dapat predikat kalimullah. Nabi ini dia sebelum ya sebuah peristiwa yang terjadi padanya, dia tidak tahu bahwa dia anggap hujah Allah cuma dia saja. Dia tidak tahu kalau ada hujah yang gaib. Ya, kemudian kita tahu kan perjalanan ketika Musa alaihissalam itu bertemu dengan seseorang yang dalam riwayat dikenal sebagai Khidir alaihissalam. Ya, tapi di Al-Quran tidak disebut. Namanya tidak disebut ya. Disebut cuma abdan min ibadina, seorang hamba dari hamba-hamba kami. Ternyata hamba ini dia adalah hujjatullah dan dia melakukan tugas-tugas yang bahkan Musa tidak bisa melakukannya. Ya, kita lihat. Dan ini juga bukti, ya, bukti bahwa nanti kalau ada yang bertanya, mana kalau memang para imam itu adalah hujah-hujah Allah, kenapa tidak disebut di Al-Quran namanya? Kalau secara tertulis memang tidak disebut. Ada hujah yang bahkan pangkatnya di atas Musa alaihissalam tidak disebut di Al-Quran ini. Khidir ini. Tidak disebut di Al-Quran kan namanya Khidir kan? Abdan min ibadina. Musa berkali-kali disebut di Al-Quran. Jadi tidak disebut di Al-Quran itu bukan berarti tidak ada. Ya. Oke. Sebentar. Nah. Jadi dalam cerita ini ya, ini bahwa di Al-Quran ada hujah yang jadi hujah itu kadang-kadang gohir, kadang-kadang batin ya. Fawajada abdan min ibadina. Kemudian Musa dan temannya itu menemui seorang hamba dari hamba-hamba kami, atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami berikan rahmat kepadanya dan kami berikan pengetahuan kepada orang itu. Qala lahu Musa, Musa berkata kepada hujjah yang sebelumnya tidak diketahui oleh Musa ini. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bolehkah aku mengikutimu ya untuk memahami hal-hal yang engkau dapatkan dari Allah? Dan kemudian dalam perjalanannya, fungsi dia sebagai hujah Allah ditunjukkan kepada Musa alaihissalam. Ya, bagaimana dia menyelamatkan perahu yang akan dirampas oleh penguasa yang zalim. Punya kerja sosial. Bahkan ketika dia ngelobangi itu, yang punya perahu tidak tahu. Kalau yang punya perahu tahu kan marah kan. Musa saja marah. Jadi pokoknya dia diam-diam. Cuma di hadapan Musa supaya dilihat Musa ini protes apa enggak. Tapi enggak di hadapan pemilik perahu. Sembunyi-sembunyi dia apa namanya itu, dia lobangi perahu itu. Yang kemudian Musa protes. Padahal ini adalah kerja sosial, dia menyelamatkan ya perahu ini dari nanti kalau ada perahu-perahu yang masih bagus akan dirampas oleh penguasa yang zalim. Bagaimana dia membangun dinding yang di dalamnya ada harta anak yatim, berfungsi, dia bertugas. Ya, padahal kalau tidak diberitahu oleh Allah, tidak tahu Musa ya tentang kerja hujah ini. Dan kemudian ketika ada seorang pemuda yang dia mendapat tugas dari Allah untuk mengakhiri hidupnya, ya tugas dari Allah mengakhiri hidupnya, tentu dengan tujuan yang penuh kebijaksanaan. Ya, tidak bisa kita bahas di sini. Jadi tugas-tugas yang bahkan Musa protes. Jadi Al-Quran mengatakan bahwa ada hujah Allah yang bertugas yang kita tidak tahu. Musa tidak tahu. Kalau tidak diberitahu tidak tahu. Bahkan Musa itu harus mengikuti sinyal-sinyal dari Tuhan untuk kemudian sampai bertemu dengan abdan min ibadina ini. Jadi adanya hujah yang bekerja di balik tidak kegaiban. Ini. Jadi Imam Mahdi gaib dalam keyakinan Syiah, dia bukan hilang, dia bukan berubah menjadi hologram atau diangkat ke langit, enggak, dia ada, hanya saja kita tidak bisa mengenalinya. Ya, tapi dia hadir bersama kita, kadang-kadang hadir di musim haji, ya, kadang-kadang membantu orang, kadang-kadang hadir di majelis-majelis tertentu, ya, kadang-kadang dia menolong berbagai macam orang yang perlu pertolongan, ya, kadang-kadang dia menjenguk orang yang sakit, ya, kadang-kadang dia melakukan fungsi-fungsi sebagai pemimpin umat manusia.
Ya, hanya saja manusia tidak kenal, tidak bisa mengenalinya. Oke, jadi dalam keyakinan Syiah, bumi tidak boleh kosong dari wakil Tuhan, dari insan ilahi. Dan insan ilahi itu adalah Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syari. Dan kegaiban tidak menghalangi uh, fungsi. Oke, yang kemudian apa namanya, di era Ghaibah al-Kubro itu tugas-tugas pengikutnya Mahdi juga sudah jelas ya, kepada siapa mereka harus ikut di zaman kegaiban Kubro itu sudah diatur semuanya, tidak di sini tempat kita membahasnya. Oke, kita akan masuk pada bagian yang berikutnya, yaitu banyak yang kemudian apa namanya itu bertanya, ini kan masalah Imam Mahdi ini kan banyak yang ngaku selama ini sepanjang sejarah ini ya, bahkan di zaman Imam Ja'far itu sudah ada yang ngaku Imam Mahdi. Jadi pengaku Imam Mahdi ini sudah terjadi sepanjang sejarah umat Islam. Ini menunjukkan bahwa memang prinsip Mahdawiyah atau yang Mahdi itu memang datangnya dari Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau prinsip ini tidak ada di zaman Ar-Rasul, maka tidak ada orang ngaku yang Mahdi sepanjang zaman ini. Ada banyak yang ngaku yang Mahdi. Setiap era, setiap abad ada yang ngaku yang Mahdi. Di era kita ini sudah banyak ya, Mahdi-Mahdian itu banyak, Mahdi-Mahdi palsu banyak ya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita membedakan Imam Mahdi yang asli dengan yang palsu? Nah, saya akan berikan jawaban yang sangat sederhana supaya kita tidak terombang-ambing atau kita kemudian bingung, galau dan lain sebagainya. Nah, jadi begini, Allah itu ketika mengutus seorang rasul atau seorang hujjah itu pasti dengan tanda-tanda yang membuat kita yakin seyakin-yakinnya. Jadi tidak laku, bahkan jangankan yang mengaku yang Mahdi, di zaman para nabi dan para rasul sudah juga tidak sedikit orang yang ngaku nabi dan ngaku rasul, tapi kan sebentar terbongkar kan, karena dia tidak punya bukti yang kuat ya, yang mendasari dakwahannya sebagai utusan Tuhan, sebagai nabi ataupun sebagai rasul ya. Jadi ada banyak orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul, tapi karena palsu ya sebentar terbongkar dia ya. Jadi nanti jadi sebagaimana ketika Allah mengutus seorang nabi itu diberi bukti-bukti yang jelas, sebagai contoh umpamanya. Contoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus di tengah-tengah umat pada saat itu ahlul kitab itu kata Allah, jadi bukti-bukti akan kenabian Muhammad itu sudah sedemikian jelasnya, terang kayak matahari. Jadi mereka tidak menerima Rasul itu bukan karena tidak kenal bahwa ini Rasulullah, atau mereka tidak yakin bahwa ini adalah Rasulullah. Tidak, mereka yakin karena bukti-bukti sangat jelas. Ya. Sampai-sampai dalam Al-Quran dikatakan alladzina, ini Al-Baqarah ayat 146 ya. Jadi bagaimana Tuhan ketika mengutus seorang nabi itu bukti-buktinya dibuat sedemikian jelas. Jelasnya seperti apa kita lihat nanti ini ya. Al-Quran ini ya. Al-Baqarah ayat 146. Alladzina atainahumul kitab ya, orang-orang yang ahlul kitab ya, yang ahli Taurat dan ahli Injil itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi bukti-bukti akan kenabian Muhammad ini sedemikian jelasnya sampai-sampai mereka itu mengenal Muhammad sebagai nabi seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Loh, jelasnya kayak gitu, Ari. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamuna. Tapi sebagian berusaha untuk mengaburkan bukti-bukti ini. Ya, tahu ini benar tapi ya apa, karena kebenaran ini terang, ayo kita tutupi supaya tidak semua orang paham. Tapi alladzina atainahumul kitab ya, bagi ahli Taurat dan ahli Injil, mereka memahami bahwa Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi itu sama seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Nah nanti juga Imam Mahdi itu ketika muncul yang asli ya, zuhur ya, menampakkan dirinya, dia sekarang bertugas, berperan dia. Kita tidak tahu di mana. Tapi ketika nanti diizinkan untuk menampakkan dirinya, Allah akan memberikan tanda-tanda. Tanda-tanda yang sampai-sampai setiap kita akan mengenal Imam Mahdi seperti kita mengenal anak-anak kita sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Di antaranya dalam riwayat kita nanti, itu ada suara dari langit. Ya.
suara dari langit yang akan didengar oleh semua manusia dan akan dipahami oleh semua manusia dalam semua bahasanya. Ya. Jadi Imam Mahdi ketika muncul begitu, enggak kemudian buka channel YouTube ngaku Imam Mahdi, enggak laku. Imam Mahdi yang asli, yang benar-benar Imam Mahdi itu dengan tanda, dengan an-nida as-samawi, dengan suara langit nantinya begitu. Karena ini kan urusannya hujah Allah. Ya, kalau para nabi dikasih mukjizat, masa hujah Allah yang terakhir yang dapat tugas memenuhi seluruh dunia dengan keadilan tidak dikasih tanda, tidak ada tandanya. Nah, tanda ini pun bisa kita bahas ya, baik dalam Al-Quran maupun dalam riwayat. Tapi bukan ini, bukan sekarang waktunya. Tidak selesai kita nanti. Ya, oke. Kita sebenarnya pembahasan masih banyak ini, tapi saya tanya dulu, apakah kita masih punya waktu, Bu In? Silakan Ya, Ustaz. Masih masih ada waktu Ustaz. berapa lama lagi? Sampai mungkin apa namanya itu sesi tanya jawabnya aja yang nanti kita kurangin ya Ustaz ya. Ya, oke. Kalau gitu kita lanjut ya. Ya, lanjut Ustaz. Ya. Jadi nanti ketika Imam Mahdi yang sesungguhnya itu muncul, tandanya jelas semua kita akan tahu. Jadi orang yang tidak nerima hanya orang yang ingkar, bukan orang yang tidak tahu. Jadi orang tidak nerima Mahdi nanti itu kalau dia sudah memang mau mengingkari, mau menolak. Ya, seperti orang lihat matahari, kemudian dia ngomong, bisa tidak orang lihat matahari kan? Tidak terang matahari ini. Mau apa kamu saya katakan? Tidak terang matahari. Bisa kan orang menolak itu kan? Ya, kayak gitu nanti. Jadi penolakan bisa saja. Orang ketika tahu bahwa dirinya salah, orang lain benar, bisa saja dia menolak. Enggak, saya tetap benar. Nah, ngotot itu bisa, ngeyel itu bisa. Jadi nanti yang tersisa hanya para ngeyeliun, orang-orang yang ngeyel, yang tidak nerima Mahdi. Karena mereka akan mengenal Imam Mahdi seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Karena ada suara dari langit. Dan suara didengar oleh seluruh umat manusia dalam semua bahasanya. Dalam keadaan apapun, yang tidur bangun, yang duduk berdiri, yang berdiri jadi duduk, ya kayak gitu, yang rebahan bisa duduk. Ada riwayatnya itu sudah. Ya, jadi kita tidak perlu apa namanya itu, tidak perlu bingung untuk itu. Nah, yang penting kita mendasari keyakinan kita dengan hal-hal yang berdasar pada akal dan nakal, ya, akli dan nakli. Oke, kita lanjut. Sebenarnya ada dua pembahasan di sini yang penting ini ya. Jadi yang pertama itu adalah filosofi kehidupan dunia karena terkait dengan Imam Mahdi ya. Dan kemudian yang lain adalah tugas atau taklif kita di era kegaiban. Tapi saya akan saya akan buat cepat saja ya, karena tidak mungkin ini kita bahas semuanya secara sebagaimana yang telah saya buat pointingnya. Jadi begini, kita kembali ke tema besar, Tuhan, agama, dan manusia. Ya, Tuhan, agama, dan manusia. Jadi sebenarnya manusia itu ya sudah kita bahas, manusia dengan mudah dia akan meyakini tentang Tuhan. Dan kalau manusia meyakini Tuhan, maka dia akan menyadari bahwa dia milik Tuhan. Kalau dia milik Tuhan, dia harus mengisi kehidupannya sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan. Ya, jadi agama itu bukan buat mainan. Agama itu karena kita hamba. Jadi agama itu ketika kita dicipta, kita makhluk, ya. Ketika kita hamba, maka kita harus menghamba. Aneh kalau ada hamba tidak menghamba. Nah, kalau kita menghamba, ya menghamba kepada Tuhan yang mencipta kita. Nah, ajarannya dibawa oleh para nabi, para insan-insan ilahi. Jadi hubungan antara Tuhan, manusia, dan insan ilahi, karena ini urusannya untuk kita menghamba, untuk kita mengikuti jalan Tuhan. Urusannya kan begitu kan. Oke. Nah, jadi kehidupan yang benar ya bagi hamba adalah ketika dia mampu mengisi hari-harinya, waktunya, ya sejak dia masuk usia taklif sampai dia mati, dia harus berusaha untuk menggunakan zahir batin tubuhnya ini sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, tuntunan agama, risalah Tuhan.
yang diminta oleh Tuhan untuk bukan para nabi tidak minta apa-apa dari kita. Para nabi hanya menyampaikan. Para imam pun juga begitu, menyampaikan apa yang digariskan oleh Tuhan Sang Pencipta. Tidak lebih daripada itu. Makanya kan Rasulullah, ya, hujjatullah, ya. Jadi urusannya hanya penyambung kita, konektor kita dengan Tuhan. Ya. Oke. Dan kita sudah bahas ya bahwa setiap zaman harus ada hujjah, dan kenapa hujjah ini sampai gaib juga sudah kita bahas. Kenapa sampai gaib ya? Kita sudah bahas kan kemarin kan bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah gaib kan. Kalaupun kadang-kadang di era-era tertentu hujjah Allah itu gaib ya karena ulah manusia, kadang dimarginalkan, kadang tidak diterima, kadang ditolak ya kan. Kadang dibunuh, wa yaqtuluna nabiyina bighairi haqq ya. Dan karena ini yang terakhir maka kemudian ada masalah digaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dimunculkan kembali. Sudah kita bahas semua itu. Oke. Nah, tentang kehidupan dunia ini, jadi ketika kita merujuk kepada insan-insan ilahi tentang filosofi dan makna serta hakikat kehidupan dunia ini hakikatnya sudah jelas. Satu saja hakikatnya, tidak lebih. Ya, hakikatnya cuma satu saja. Ya. Hakikatnya itu adalah kita dicipta ini bagaimana kita menjalani hidup, apapun rintangannya, apapun tantangannya, apapun cobaannya, kita tetap di jalan Allah, tetap di jalan keridhaan Allah. Hanya itu saja. Jadi kita tidak diminta untuk menguasai dunia, tidak diminta untuk menang, tidak diminta untuk enggak diminta. Kita sebenarnya satu saja. Para nabi juga ini juga tugasnya. Di surat ini jadi filosofi kehidupan dunia. Di surat Al-Mulk ya, ayat ke-2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Hanya itu. Jadi kita ini kapan saja, di mana saja, sebagai apa saja, kita diminta untuk senantiasa menebar kebaikan diri dan meredam keburukan diri. Termasuk, kenapa kita harus ikut Nabi loh? Iya, karena ahsan itu. Kalau kita ikut manusia biasa, tidak ahsan. Ya. Kenapa kita ikut ajaran Tuhan? Oh iya, masa kita mau ikut cara kita sendiri, manusia yang terbatas ilmunya? Tidak, kita ikut ajaran Tuhan. Jadi kita dari segi ideologi, keyakinan, kita diminta untuk ahsan. Dari segi etika, perbuatan, kita diminta untuk ahsan. Ya. Ya, dari semuanya kita diminta, bahkan dalam hal keyakinan kita diminta untuk ahsan. Ini ada ajaran Tuhan, ada ajaran dari yang mencipta keberadaan, ada ajaran yang karangan manusia. Ya, jelaslah yang ahsan itu yang ajaran yang menciptakan keberadaan. Jadi kita mengikat diri semua ini dalam rangka memenuhi filosofi kehidupan dunia ini. Kenapa saya diciptakan untuk hidup di dunia? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dalam kehidupan dunia ini Tuhan sudah ngomong, sudah terus terang Tuhan. Jadi Anda jangan, loh kok sakit, kok wabah, kok mati, kok perang, kok pertumpahan darah. Loh, sudah disebutkan di Al-Quran. Jadi kamu jangan kaget dengan apa yang terjadi di dunia. Karena kamu juga sedianya bukan untuk diciptakan abadi di dunia. Enggak, ini dunia tempat kamu diuji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan kita diuji sekadar umur kita. Kita tidak ikut menikmati menderita akibat ujian umat-umat yang terdahulu atau pribadi-pribadi yang lain. Tidak, masing-masing kita dengan ujian kita. 80 tahun hidup, 70 tahun hidup, 60 tahun hidup. Karena ada yang cepat 40 tahun hidup. Makanya sebenarnya hidup singkat itu lebih enak karena ujiannya singkat ya. Semakin lama usia seorang semakin panjang ujiannya. Nah, dan Tuhan sudah berterus terang ya, dalam ujian ini, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Dalam kehidupan dunia nanti kamu ada rasa takut, mencekam. Tak tahu takutnya itu karena apa? Apakah karena bencana? Apakah karena peperangan? Apakah karena kelaparan? Apakah karena apa saja? Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Di dunia ini ada hal yang akan membuat umat manusia takut. Itu ujian dari Tuhan. Walju, kelaparan. Ya, tidak adanya makanan dan minuman. Wanaksin minal amwal, ya, hilangnya harta. Harta hilang itu bisa karena bencana, bisa karena dirampok, dicuri, macam-macam, karena perang dan lain sebagainya, terbakar. Ya, wal anfus, dan kadang-kadang dalam ujian seseorang kehilangan jiwanya dalam bencana seperti tsunami umpamanya, berapa ratus ribu orang yang meninggal dunia. Dalam perang, berapa puluh ribu orang yang meninggal dunia. Dalam wabah, berapa juta orang yang meninggal dunia.
Sudah ngomong Tuhan, kehidupan dunia itu begitu, karena kamu bukan untuk dunia. Ya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, dan ketika kamu nanti meninggal dalam ujian, ya, gugur dalam ujian itu tidak selesai, ya, ada lanjutannya, ada keabadian. Don't worry, ya, tidak usah takut, tidak usah cemas. Justru kamu akan terus ketakutan kalau kamu anggap segala-galanya adalah dunia. Enggak, di dunia ini pokoknya tugasmu secara personalmu kamu harus bagaimana saya menjaga diri saya untuk mempersembahkan yang terbaik. Terbaik dalam hal keyakinan, terbaik dalam hal ideologi, terbaik dalam hal perangai, terbaik dalam hal perbuatan, apa saja sumbang secara pribadi, saya harus memaksimalkan kebaikan diri. Itu tugas saya dari Tuhan, tidak ada yang lain. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Nah, kemudian jadi sudah disebutkan oleh Tuhan, wa naqsin minal amwal wal anfus. Kadang-kadang kamu kehilangan jiwa nanti, tiba-tiba anak kita sakit meninggal, tiba-tiba ayah kita, ibu kita, suami kita, istri kita sakit meninggal. Bagian daripada ujian. Wa thamarat, dan kadang-kadang panen gagal total, ya. Seperti itu. Kemudian wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada hamba-hamba yang sabar. Jadi dalam menghadapi, ya, berbagai macam, ya, dalam menghadapi berbagai macam ujian itu, kemudian yang menang adalah yang sabar. Sabar itu maksudnya sabar kita bertahan di jalan Tuhan. Jangan sampai dalam ujian, contoh kecil, dalam sampai ketika seorang diuji ekonomi, kemudian dia tidak sabar, dia merampok, dia mencuri, jangan sampai. Jangan sampai dalam ujian perseteruan tertentu dia kemudian menzalimi orang lain, jangan sampai. Sabar itu bagaimana dalam ujian yang sehebat apapun saya tetap di jalan Tuhan, saya tetap tidak melanggar. Saya tetap berusaha untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sekarang ini ada ayat yang akan saya baca, ini mungkin saya kunci di sini ya, karena kalau saya lanjutkan akan panjang ya. Intinya begini. Kadang-kadang dalam kehidupan dunia ini orang berteriak, ya Allah, di mana pertolongan Allah? Ya, contoh umpamanya, seakan-akan ada ujian-ujian tertentu yang bahkan menyasar keimanan seseorang. Contoh umpamanya kejadian 2 tahun genosida di Palestina, rakyat Gaza itu, kalau kita lihat kita sudah seakan-akan di mana Tuhan? Bahkan kalau orang ateis dapat jalan, ini bukti bahwa Tuhan tidak ada. Lihat tuh, hamba-hambanya dibantai 2 tahun. Nah, kalau memang Tuhan tuh ada ya, pasti akan ada perannya, ada turun tangannya. Kan begitu kan? Jadi orang ini dia belum mampu menembus yang gaib tadi itu, belum mampu menembus batas. Dia kalau dia lihat, dia tidak percaya. Ujian-ujian itu kadang turun sedemikian rupa, ya. Kalau seseorang sudah mendasari dengan keimanan, aman dia, selesai dia, karena dia sudah selesai dengan keimanan. Dan keimanan itu keyakinan bisa kita sampai kepadanya dengan dalil-dalil rasional yang akan membuat dia yakin seyakin-yakinnya. Tapi ujian-ujian tertentu memang kadang-kadang sedemikian dahsyatnya ujian sampai-sampai umat berteriak, ya Allah, di mana pertolonganmu ya Allah? Bahkan yang teriak itu bukan hanya umat, nabinya ikut teriak. Dalam ujian-ujian tertentu itu nabinya ikut teriak, ikut tanya kapan datangnya pertolongan Allah. Saya bacakan ayatnya di Al-Quran, jadi jangan kaget. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 214. Ayatnya berbunyi. Artinya ini Tuhan sudah terus terang, kita sudah diberitahu bahwa nanti akan ada situasi dan kondisi yang sampai di titik ini. Ya, contoh. Am hasibtum, Al-Baqarah 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk ke surga? Loh, surga itu bukan hal yang sederhana loh ya. Surga itu adalah kebahagiaan abadi, ya. Saya sering mengatakan, surga itu apa sih? Surga itu pertama, ya, fiha matastahil anfus. Di sana ada apa saja yang kita inginkan. Jadi kita ini dengan kehidupan sementara ujian di dunia yang 80 tahun 100 tahun ini, kita nanti akan dibawa ke kehidupan yang seperti ini. Surga itu apa? Surga itu fiha matastahil anfus. Yang saya baca ini semuanya Al-Quran. Di sana ada apa saja yang kamu inginkan. Jadi sudah jangan tanya, ini ada enggak loh? Fiha matastahil anfus. Di sana ada apa saja yang kamu inginkan. Satu itu. Yang kedua, la yabghuna anha hiwala. Kualitas setiap yang ada di surga sampai-sampai kita tidak mau diganti. Ya, kita ini kalau di dunia, kalau kita minum sesuatu, minuman bosan. Kalau di surga,
Kita kalau minum satu minuman ini, kita tidak mau diganti, saking enaknya, tidak mau diganti kita. La yabghuna anha hiwala. Anda mau duduk dimanapun di surga, Anda tidak mau pindah, saking nyamannya duduk di tempat itu. Tapi malaikat berkata, loh, yang lain-lain juga seperti ini. Kualitasnya sama-sama Anda, saking enaknya, sampai Anda tidak mau pindah. Kalau bahasa Al-Quran, la yabghuna anha hiwala, tidak mau diganti. Semua nikmat di surga kualitasnya seperti itu. Dan kemudian, hum fiha khalidun. Ya, dia akan abadi di sana. Jadi ketika kita akan menghadapi, mendapatkan kehidupan yang seperti itu, loh, harus ada ujiannya loh ya. Ujiannya emang dahsyat. Ujiannya sakit, ujiannya kita menjerit, ujiannya kita teriak. Ya. Tapi habis ini, sebentar ini. Dan satu hari di akhirat, ya, itu di Al-Quran dikatakan, itu seperti 50.000 tahun di dunia. Jadi kita akan hidup sesuatu yang tidak terbatas. Makanya itu kan kata Rasulullah, orang yang gila adalah orang yang menjual akhiratnya dengan dunia. Dia mencuri di dunia, merebut di dunia, merampas di dunia, menyombong di dunia, arogan di dunia, ngetram ya, jadi tram di dunia, ngejolani ya. Itu untuk bantai ya, hanya untuk dapat kekuasaan sebentar. Bodoh banget itu, gila banget itu. Padahal satu hari di akhirat itu 50.000 tahun di dunia. Makanya urusan dunia, akhirat, surga, Anda jaga, ini adalah inti kehidupan. Karena kita akan mendapatkan sesuatu yang tak terbatas loh ya. Jadi nanti kalau nanti mudah-mudahan semua yang mendengar ini termasuk ahli surga, suatu saat kita nanti akan melihat bahwa ya Allah, ternyata ujian di dunia itu kecil, tidak ada apa-apanya. Kematian di dunia kecil. Bayangkan satu hari di akhirat itu 50.000 tahun kalau kita mau itu di dunia. Satu harinya misalnya 50.000 tahun di sini. La haula wala quwata illa billah. Nah, kembali kepada ayatnya ini untuk kemudian saya akhiri sudah. Karena ada banyak pembahasan yang tidak mungkin saya selesaikan di pertemuan kali ini. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kau mengira akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Dan kemudian kalian tidak diuji seperti generasi-generasi sebelum kita, umat-umat terdahulu dapat ujiannya, kita juga akan dapat ujiannya. Ya. Masadhumul ba'sa wad-dharra, mereka mendapatkan kesulitan, kesusahan, berbagai macam ujian yang susah sekali. Masadhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, dan diguncang mereka itu. Ini yang saya baca Al-Quran. Saya nak ngarang ini. Wa zulzilu, diguncang, dan goncangan itu sedemikian dahsyatnya, goncangan ujian dan cobaan itu, sampai-sampai hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ah, sehingga rasul yang hidup di zaman itu dan orang-orang yang beriman berkata, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah ini? Ini sudah dahsyat luar biasa ini. Mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ayat berlanjut, ala inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah dekat loh. Dia dekat lah. Dekat maksudnya bukan kemudian kemenangan. Enggak. Anda ketika selesai dari ujian ini yang usia kita cuma 80 tahun, 70 tahun, Anda akan melihat kemenangan yang luar biasa dalam kehidupan yang abadi. Jadi di kehidupan dunia kita diminta, filosofi kehidupan dunia ini, kita ada di as-sirat al-mustaqim, ada di jalan kesucian, ada di jalan kebaikan. Jadi kita juga jangan sembarang ikuti orang, kita mengikuti insan ilahi. Harus insan ilahi, harus wakil Tuhan, tidak sembarangan. Ya. Dan bahwa dunia ini sudah jadi kebutuhan akan insan ilahi itu fitrah. Anda nih kalau tidak ngikuti orang yang ditunjuk Tuhan, Anda mau ngikuti siapa sekarang ini? Come on. Nah, sudah sekarang ini sudah. Anda sekarang tidak mau yang ditunjuk oleh Tuhan. Siapa yang mau Anda ikuti? Siapa yang mau Anda percaya? Tidak ada yang bisa kita percaya. No. Tidak ada yang bisa dipercaya. Jadi mengikut adanya insan ilahi itu fitrah kita. Kita memang ingin mengikuti orang yang suci, yang dari semuanya bersih. Itu baru layak untuk dijadikan pemimpin, dan itu harus ada. Ya, sudahlah, itu tidak perlu saya saya bahas terlalu jauh. Nah, ujian, jadi orang kalau paham filosofi dunia, maka ya dia tidak apa-apa, dia berdoa kapan pertolongan ya Allah, minta pertolongan boleh, tapi dia sudah sadar bahwa sangat mungkin dalam wazulzilu, dalam ujian ini saya akan kehilangan nyawa saya, sebagaimana juga rakyat Palestina dan tempat-tempat lain, orang-orang mazlum banyak yang jadi korban. Iya, tapi itu kemenangan bagi mereka itu. Ya, bukan kekalahan. Mereka bukan di garis kezaliman, tapi di garis kemazluman. Mereka yang ditindas, bukan yang menindas. Tapi jangan sampai kita jadi penindas. Karena
Abadi yang lainnya, abadi yang negatif, neraka, juga abadi juga, hum fiha khalidun juga. Ya, hati-hati. Kita ini manusia ini punya risiko yang besar. Apakah kita akan melangkah ke kebahagiaan abadi atau kita akan melangkah ke kesengsaraan abadi? Wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, orang-orang yang sudah paham tentang kehidupan dunia ini, mereka akan tenang. Contohnya, saya beri contoh terakhir ini. Ya, cucu Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Ujiannya berat. Cucu Rasul loh ya. Pemuda penghulu ahli surga loh ya, dikenal oleh umat, tapi di zamannya ketika dia hendak melawan pemimpin yang zalim Yazid alaihi la'inullah, dia tidak punya pembela. Cucu Rasul tidak punya pembela. Hanya 70 sekian orang. Dan setelah semuanya terbantai dalam keadaan haus seperti itu, kita tahu kan cerita, dan ini di kitab-kitab umat Islam ini, ya, bahwa Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam membawa Ali al-Asghar, bayinya yang masih kecil, yang masih menyusu, usia sekitar 6 bulan. Kata yang Husain, kalau kalian akan memerangi aku, perangi aku. Tapi apa salahnya bayi ini? Bayi ini kehausan sejak beberapa hari yang lalu. Karena kalian menutup air. Seandainya berilah bayi ini minum, setelah itu perangi aku. Tapi bayi ini beri minum. Aku tidak akan minum dari airmu. Berilah bayi ini. Dan ketika yang Husain mengangkat bayinya, kita semua membaca dalam sejarah Maqatil, itu Harmalah melesatkan anak panah bercabang 3 dan mengoyak leher mungil bayi Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Cucu Ar-Rasul ini, putranya, dikoyak lehernya oleh anak panah bercabang 3, oleh Harmalah alaihi la'inullah. Jelaslah leher bayi anak panah bercabang 3 ya terkoyak dan darah menyembur dan menetes deras. Kemudian ditampung oleh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam dengan satu tangannya dan kemudian dilemparkan ke langit. Kita lihat, yang saya ceritakan, yang hendak saya ceritakan bukan ini yang saya ceritakan pelajaran kesabarannya. Yang Husain dalam kitab Maqatil ini ya, kitab Maqatil ada di sejarah umat Islam ini. Inda idzin wadu al-Husain alaihi salam yadahu tahta nahrir radi. Setelah terkoyak dengan anak panah bercabang 3 itu, Al-Husain menegadahkan tangannya dan menampung darah yang menyembur dari leher bayinya. Hatta tala ad-daman, sampai penuh dengan darah. Warama biha nahwas sama, dan dilempar ke arah langit. Sambil berkata, Allahumma la yakun alaika ahwan min fasilina qati salih. Ya Allah, anakku ini tidak mungkin lebih rendah di matamu daripada anak ontanya Nabi Soleh. Ya, ontanya Nabi Soleh, onta mukjizat. Ya, tapi tentulah anak saya ini tidak lebih hina daripada, tidak lebih rendah ya daripada anaknya ontanya Soleh. Kemudian ini yang hendak saya sampaikan, ini pelajaran bagi kita semua. Thumma qala haunun alayya ma nazala bi annahu bi'ain. Semua yang aku jalani dari berbagai macam peristiwa, ya, sejak dimulainya pertempuran di Karbala itu yang menghabisi seluruh keluarga Al-Husain, ya, dan pada puncaknya terkoyaknya leher bayi Al-Husain, Ali al-Asghar, ya, Al-Husain berkata, ini semua mudah aku jalani ya Allah, karena semua ini berlangsung dalam pengawasanmu. Dan dia berkata, ridwan bi qada'ik wa tasliman li amrik la ma'buda siwa. Ya, aku rela atas ketentuan. Ridwan bi qada'ik wa tasliman li amrik. Aku pasrah pada apapun yang menjadi ujianku. La ma'buda siwa. La ma'buda siwa. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Ya. Jadi hamba harus sampai pada keyakinan bahwa ketika dia hamba Tuhan, maka dia tidak perlu meragukan sedikit pun dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan semakin seseorang persembahkan ujian yang luar biasa di hadapan Allah, pasti makomnya akan semakin tinggi. Dan karena itu kemudian Zainab alaihissalam ketika melihat kepala-kepala itu sudah dipisahkan dari tubuhnya dan kepala kakaknya Al-Husain juga kemudian sudah dipisahkan dari tubuhnya dan ditancapkan di ujung tombak, dan dia melihat bagaimana jasad Al-Husain yang diinjak-injak oleh puluhan kaki kuda itu tercecer di padang Karbala, Sayyidah Zainab hanya berkata, Allahumma taqabbal minna hadzal qurban. Terimalah pengorbanan kecil kami dari keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika diajak oleh Ibnu Ziyad di istana
di Kufah itu dia berkata, "Ma ra'aitu illa jamila." Aku tidak melihat kecuali keindahan. Apa yang lebih indah ketika seseorang lulus menjalani ujian di dunia? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita dalam ujian yang paling dahsyat, kita tetap ahsanu amala. Kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap ridho atas apapun yang menjadi ketentuan Allah. Ridho bi qada'ik wa tasliman li amrik. La ma'budah siwa. Ya, mudah-mudahan uh, ini adalah akhir yang sedikit banyak memberikan bekal kepada kita semua. Ya, ini bahasan-bahasan yang sifatnya adalah pemicu untuk silahkan kemudian dikaji lebih jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya memang butuh waktu lagi ya Ustadz ya, tapi ya apapun itu ya mau nggak mau kita harus akhiri kajian hari ini dan merupakan penutup juga dari tema kita tentang kezaliman merajalela, mengapa hujah digaibkan. Kita mohon maaf kepada jamaah semuanya, mungkin seperti saya juga sebetulnya banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz, cuman waktunya tidak memungkinkan. Sebentar lagi kita memasuki waktu zuhur. Mungkin yang akan saya bacakan adalah pertanyaan yang ada di chat ya, Ustadz. Ya, silakan. Iya, Ustadz. Dari Ibu Hana. Salam Ustadz, apakah umat zaman gaib Imam Zaman alaihissalam ini punya lebih keistimewaan, keutamaan karena tidak bisa bertemu dan berkomunikasi langsung dengan imamnya. Sementara umat zaman lain bisa bertemu dan komunikasi dengan imamnya. Mohon penjelasan. Ya, saya langsung jawab saja. Ya, jadi Ya, pertama itu Allah itu maha adil ya. Allah maha adil, Allah maha bijaksana. Jadi setiap kesulitan ya itu akan mendapatkan excuse yang seiring dengan kesulitan itu. Jadi Allah SWT maha adil ya. Jadi Allah tidak pernah menyamakan setiap situasi dan kondisi ya, situasi aman, situasi perang, semua itu ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tadi pertanyaannya secara spesifik bahwa apakah orang yang tidak melihat hujah Allah kemudian dia meyakini hujah Allah lebih mulia daripada mereka yang melihat hujah Allah, tentu iya, dan ini ditegaskan dalam banyak riwayat ya, baik dalam literatur Ahlus Sunnah maupun dalam literatur kita ya. Nabi juga pernah berkata kan, ada orang-orang yang tidak pernah melihatku tapi mereka beriman padaku, itu jauh lebih mulia. Nah, orang-orang yang dalam riwayat Imam Ali Zainal Abidin, orang-orang yang meyakini imam zaman, imam yang gaib ini, itu juga mendapatkan kriteria sebagai afdalu ahli kulli zaman, sebaik-baik penghuni era. Karena bagaimana mereka diuji dengan imam yang gaib, tapi mereka bertahan dalam keimanannya. Nah, sebenarnya ada mukjizat tentang keimanan kepada imam zaman, tapi itu kalau saya ceritakan panjang. Makanya saya skip tadi. Ya, jadi bahkan bagaimana imam ini kok sampai tetap diyakini oleh banyak orang, ya, itu juga sebuah mukjizat. Ya, tapi oke lah, itu nanti di kesempatan yang lain. Ya, Ustadz. Mudah-mudahan Bu Hana terjawab ya sedikit pertanyaannya. Dan kita lanjut pada Ibu Novita Henry. Salam Ustadz. Salam Ustadz. Subhanallah, pemaparan dan penjelasan yang luar biasa dari Ustadz jadi membuka mata dan pikiran saya yang tidak berilmu ini. Ustadz, kalau saya bisa mengasumsikan, jadi jalan utama yang harus kita jalani di kehidupan yang semakin keras ini adalah kesabaran. Karena dengan menjaga kesabaran ini, hingga kita mampu menghadapi ujian kehidupan dunia untuk mendapatkan nikmat abadi di yaumil akhir dengan meraih makom yang tinggi dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu yang mungkin Ustadz. Ya, contoh adalah genosida di Palestina dan Sudan. Ya. Ya, tapi intinya makna kesabaran itu bukan kita diem ya. Kesabarannya sabar dalam menjaga diri dalam ketaatan. Nah, itu yang paling penting. Ya, jadi sabar dalam berbagai macam ujian, bagaimana kita sabar tetap di jalan ketaatan. Itu saja. Ya. Mudah-mudahan menambah wawasan lagi ya Mbak Novita Henry.
Insya Allah kita masih akan bertemu lagi dengan Ustadz kok. Jangan khawatir, tapi mungkin dengan topik dan tema yang berbeda ya Ustadz. Insya Allah, insya Insya Allah. Allah. Ya, mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang sudah kita jalani selama ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz, mungkin apa masih perlu ya Ustadz ya closing statementnya Ya sebelum mungkin kita tutup tidak perlu dengan closing nggak perlu statement, ya? tapi saya doa aja sudah ya, Ya, doa ya doa Ustadz. doa doa penutup rangkaian kajian dalam 7 episode ini ya. Ya Ustadz. Semua Ya, ada permintaan doa juga Ustadz. Ada permintaan doa dari beberapa jamaah kita yang sakit dan dirawat di rumah sakit. Mungkin nanti akan saya sebutkan nama-namanya ya Ustadz ya. ya boleh nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Birahmatika nastaghith faghithna wa la takilna ila anfusina طرفة عين أبدا وأصلح لنا شأننا كله يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء يكفينا ما أهمنا اللهم اجعلنا ما أنت أهله ولا تجعلنا ما نحن أهله اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى تمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين ثم نهدي ثواب الفاتحة. Untuk mereka yang sakit siapa aja? Ya. Yang pertama Umu Zainab, istri Ustadz Abbasi. Yang kedua Syarifah Hadijah Alaidrus. Yang ketiga Bunda Salma yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit juga. Bapak Zultafif Siregar yang akan menjalani operasi nanti siang. Lalu juga Zahra Narkis, putri Ustadz Hasim. Dan yang terakhir adalah Ibu Trisna binti Santosa yang menderita sakit CA. Dan silakan diniatkan masing-masing dalam hatinya untuk saudara-saudara atau keluarganya yang sakit. Ya, kita akan bacakan Fatihah untuk mereka semua dan untuk seluruh pemirsa, baik yang di live YouTube, live TikTok maupun di Zoom kita ya, Majelis Ilmu Ma'al Abror. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salih al-Fatihah ma'as salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والحمد لله رب العالمين. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz.